pagi saudara, kembali kita bertemu dalam ibadah kita. Saya percaya kekuatan, penghiburan dan pertolongan Tuhan menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa dan mengucap syukur, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Kami undang Roh-Mu bekerja di antara kami ya Bapa. Karena kami tahu ketika Roh-Mu bekerja sesuatu akan terjadi. Bekerjalah dengan luas Tuhan di antara kami. Kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan saudara? Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Pujian kita, haleluya. Makasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Percayalah saudara, bahwa dialah yang menjadi kekuatan kita, penghiburan, pertolongan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kekacauan boleh datang, badai boleh datang, tapi kita tahu siapa yang kita perlu. Kita perlu Tuhan, amin. Kita perlu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami berseru
Kami tahu kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Bapa. Oh, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh dihimpunkan bersama, kami boleh beribadah. Walaupun secara online kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Karena Engkaulah Allah yang menjadi jawaban buat kami semua. Tuhan, biar pada pagi hari ini, pada saat ini, biarlah Tuhan yang melawat setiap kami, dimanapun jemaat-Mu berada, biar Tuhan hadir dan Tuhan menolong setiap kami. Kami mempersiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biar Tuhan bekerja di dalam hidup kami, dan sungguh mengubahkan kami, boleh dikuatkan, bahkan kami boleh semakin lagi menyukakan hati Tuhan, kami boleh semakin lagi terarah, terfokus kepada Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Doa dan harapan saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah Keep Calm and Carry On. Satu ungkapan yang dipakai oleh orang Inggris ketika Perang Dunia Kedua untuk menyemangati rakyatnya, untuk menyemangati para tentaranya. Ketika mereka berperang melawan Jerman, dibombardir sedemikian rupa, dan dalam keadaan seperti itu mereka ketakutan, tetapi keep calm and carry on. Ya, tetap tenang dan jalani semuanya dengan gigih. Sama halnya dengan kita pun pada saat ini. Ketika kita menghadapi masa-masa sukar dengan pandemi yang seperti ini, masa PPKM yang harus diperpanjang, dan kita terus berdoa sehingga semua ini menjadi efektif, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa pandemi ini pasti akan selesai. Kita harus memandangnya dengan cara yang benar, karena pandemi ini bukan baru pertama kali terjadi. Orang berkata bahwa sejarah itu berulang, saudara. Bahwa pandemi ini sejak tahun 541 Masehi sudah ada, yaitu pandemi pes yang terkenal dengan pes Justinian. Ya, saudara, hari itu juga sungguh semua orang ketakutan, dan pandemi itu berjalan sekitar 2 tahun mungkin ya, dan mengakibatkan 30-50 juta meninggal ya, dan itu mengerikan sekali waktu itu. Lalu ada wabah juga pes yang berikutnya di tahun 1346 sampai 1353. Bayangkan itu 7 tahun berselang lamanya ya, yang dikatakan the Black Death. Orang-orang ketakutan waktu itu. Lalu ada juga pandemi berikutnya di tahun 1817 sampai 1823. 6 tahun lamanya, yaitu pandemi kolera. Ya, yang diawali dari India
Sungai Gangga, tapi akhirnya sampai ke Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. Lalu ada lagi flu Spanyol yang sebenarnya bukan berasal dari Spanyol, ya, yaitu virus H1N1 tahun 1918 sampai 1920. Hal itu terjadi mungkin 3 tahun ya. Nah, saudara, semua ini terjadi di mana-mana. Pandemi itu terjadi dan kalau saudara perhatikan, sekitar 500 juta waktu itu orang terpapar virus flu Spanyol ini. Dan lebih kurang 20% yang meninggal. Jadi sekitar 100 juta orang meninggal waktu itu. Ya, lalu ada juga flu Asia, lalu ada lagi flu Hong Kong, saudara, ada lagi HIV AIDS yang sampai saat ini juga masih banyak terjangkit ya di mana-mana. Nah, saudara, ada juga SARS, lalu ada flu babi yaitu tahun 2009-2010. Semua ini terjadi dan pandemi demi pandemi boleh terjadi. Demikian juga ada Ebola di tahun 1976 ditemukan, tapi kemudian di Afrika Barat terjadi tahun 2014, ya, 2013 sampai 2016 itu terjadi menyebabkan begitu banyak korban, ya. Pandemi bukan terjadi hari ini saja. Pandemi sudah terjadi dari dulu, saudara. Oleh karenanya jangan kita menjadi lemah. Kita harus bisa memandangnya dengan benar. Judul khotbah saya, Keep Calm and Carry On. Ya, nah oke. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada, kita buka Alkitab kita. Atau Bapak Ibu boleh lihat layar dan bersama-sama kita baca firman Tuhan. Dan dari Yesaya 30 ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin, saudara. Firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bahwa pandemi yang sedang kita alami ini bukan akhir dari segalanya. Di dalam pandemi ini Tuhan punya maksud yang indah buat kita. Tuhan punya tujuan, izinkan semua ini terjadi karena Tuhan punya maksud. Karena Tuhan tidak pernah berubah, Dia tetap mengasihi kita. Oleh karenanya, saya mau menggarisbawahi ada 2 kata saja sebagai 2 poin untuk pagi hari ini yang akan kita renungkan baik-baik. Yang pertama, saudara, ya di situ dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Satu kata yang saya mau ambil di sini, bertobat. Bertobat artinya apa? Berhenti, berbalik, meninggalkan jalan yang salah. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita. Lalu melangkah di jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Allah tentunya. Ya, tentu setiap kita belum sempurna. Ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang mungkin kita lakukan. Dan hari ini, kalau kita masih ada, Bapak Ibu dimanapun kau berada, bersama dengan keluargamu, bersama dengan rekan-rekanmu, manfaatkan bahwa ini adalah waktu yang tepat dari Tuhan untuk kita bertobat. Ya, dunia yang semakin jahat, manusia menjadi egosentris, kebenaran menjadi relatif, keadilan susah ditemukan di mana-mana. Ya, semua orang merasa paling benar, mengkritisi adalah bagian dari hobi orang-orang. Kalau saudara buka media sosial mengerikan sekali, semua orang berkomentar. Padahal kalau mereka diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa ini, mungkin tidak jauh, ya, pasti akan menjadi berantakan mungkin ya. Cuma kalau kasih komentar kan hebat-hebat semua juga. Biasanya penonton bola jauh lebih hebat daripada pemain bola kan. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan, banyak hal orang membuat teori-teori, menganalisa keadaan ini. Orang mengandalkan kekuatannya, pikirannya, sehingga teori ini berkembang. Di dalam ilmu pengetahuan mereka berkembang sedemikian rupa. Bahkan manusia pun dari stem cell mau di-cloning, ada buat duplikatnya. Wah, mengerikan sekali. Manusia sudah mengejar ingin menyamai Tuhan ya. Demikian juga politik, konspirasi politik dan macam-macam mengerikan. Hari ini dia mendukung A ya, atau partai A atau si A. Ya, besok bisa sebaliknya saudara, orang berubah. Mengerikan sekali. Bahkan ada politik yang terus dibuat berkepanjangan untuk menggugurkan apa yang sudah ada. Saudara, demikian juga masalah teologi ya, atau hal-hal ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keagamaan. Banyak orang-orang berspekulasi dengan keadaan ini. Menyatakan A, menyatakan B, menyatakan C. Dan mereka berpikir mungkin dengan mengatakan seperti itu siapa tahu benar. Ya, atau mungkin dia dengar-dengaran.
katanya dari Tuhan, tapi nyatanya belum tentu begitu. Ya, mulai berteori dan akhirnya tidak sedikit juga yang membuat jemaat menjadi bingung, menjadi kesulitan ya. Manusia lebih bergantung kepada nalarnya, kepada otaknya. Padahal yang Tuhan mau tidak seperti itu. Ya, manusia lebih bergantung pada kelebihannya, kemampuannya, hartanya, kepandaiannya, posisinya, jabatannya, dan semua kelebihan dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan mau dalam kondisi ini, yang pertama adalah saya sampaikan, bertobat. Tinggalkan kehidupan lama kita yang tidak baik. Buang segala sesuatu yang tidak baik. Kuras semua. Lemari-lemari buruk kita buang isinya. Ya, saudara, yang pertama yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, bukan? Roma 8 ayat 28 jelas berkata kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang pilihannya Allah, dan Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat kita. Dan semua ini Tuhan izinkan menjadi sebuah kesempatan buat kita. Anggaplah ini menjadi teguran yang manis dari Tuhan. Kesempatan untuk kita bertobat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, dan seterusnya. Tentunya ini adalah tujuannya supaya kita boleh menyadari hidup kita. Dan kita berubah, kita bertobat. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tinggalkan semua yang buruk, tinggalkan semua beban dan dosa. Ya. Lalu yang berikutnya lagi saudara, pakai ini untuk kita bertobat dan bukan untuk menghakimi. Seringkali kita lebih bisa melihat kesalahan orang lain, bukan? Dalam Matius 7 ayat 1-3 saya mau bacakan buat kita semua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3-nya, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara yang kasih Tuhan, jadikan pandemi ini, atau masa sukar ini, atau masa krisis ini, atau katakanlah ini adalah masa yang paling berat dalam hidup kita. Jadikan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita lebih lagi memperbaiki hidup kita. Ya, untuk memperbaiki semua yang ada di dalam hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Anggaplah ini sebagai satu kesempatan, dan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk introspeksi. Bukan untuk menghakimi, tapi kita menerima teguran yang dari Tuhan dengan lemah lembut. Itu yang pertama saudara, bertobat. Yang kedua saudara, di situ dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya mau garis bawahi kata tenang. Ya, pandemi ini banyak menimbulkan kekhawatiran, bahkan kepanikan. Kalau saudara perhatikan di dunia ini, mereka mengalami kepanikan yang lebih parah lagi hari-hari ini. Ya, bagi mereka yang tidak terpapar COVID, banyak juga mereka yang ketakutan. Tapi mereka yang terpapar COVID yang pertama juga diserang adalah mentalnya. Mereka takut. Ya, di samping mereka menjadi parah karena komorbid, seringkali justru yang membuat mereka lebih parah adalah karena mentalnya sudah kalah. Jadi sudah menyerah dulu, ya Tuhan, ya sudahlah, mau mati-matilah, begitu kurang lebih. Saudara, ya manusia menjadi terbawa dan tertekan, akhirnya depresi. Depresi adalah keadaan jiwa atau keadaan kondisi medis ya yang ditekan oleh perasaan kita yang berdampak negatif untuk pikiran, perasaan, tindakan, dan kesehatan mental seseorang. Saudara, seseorang dalam kondisi depresi umumnya mengalami perasaan sedih, takut, cemas, kosong. Ya, mereka cenderung terjebak dalam kondisi yang tidak ada harapan. Tidak dapat berpikir dengan benar atau jernih lagi, cenderung berpikir pendek, dan tidak sedikit yang mudah panik. Ya, keadaan depresi ini akan membuat imunitas kita menjadi turun dan mudah terpapar virus apapun. Mungkin bukan COVID, tapi batuk, pilek, dan lain-lain kita bisa terkena.
Ya, depresi adalah satu hal yang menjadikan orang-orang di hari-hari ini menjadi lemah, menjadi hilang harapan, hilang semangat, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami depresi? Bagaimana caranya supaya kita boleh mengalami ketenangan seperti yang saya maksud tadi? Ya, yang pertama adalah Matius 11 ayat 28 dan 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29-nya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi yang pertama adalah Tuhan sendiri yang membuka tangannya supaya kita datang kepadanya. Supaya kita yang berbeban berat, supaya kita yang mungkin sedang mengalami kesukaran hari-hari ini, kita datang kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan sendiri akan memberikan kelegaan buat kita. Jangan datang ke yang lain, tapi datanglah kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan di sini apa? Bahwa Tuhan sendiri akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan yang baru, dan kita akan diberikan satu kelegaan, bahkan dikatakan apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan hanya di dalam Tuhan, saudara. Mungkin orang banyak berpikir dengan mengkonsumsi ivermectin, mungkin dengan mengkonsumsi obat cacing yang lain, ya, atau mungkin dengan vitamin yang begitu banyak, mereka berpikir mereka akan kebal terhadap virus. Saya mau katakan, orang yang sudah divaksin sekalipun bisa kena, ya, karena yang membuat kita kebal adalah kuasa Allah sendiri. Saudara yang kekasih, yang berikutnya adalah baca dan renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah kebenaran Allah. Firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang menguduskan kita. Ya, itu tertera dalam Yohanes 17 ayat 17, saudara. Baca firman Tuhan, jangan isi dengan yang lain. Seringkali kita terlalu heboh mengisi dengan yang lain, ya. Kita baca bersama-sama Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Firman Allah yang adalah kebenaran, yang akan memerdekakan kita, yang akan memberikan damai sejahtera kepada kita, ketenangan, ketentraman untuk selamanya. Jangan isi dengan hoax, jangan isi dengan berita-berita yang tidak baik, saudara. Jangan terlalu heboh dengan statistik naik turunnya, yang terpapar COVID, yang meninggal, dan lain-lain. Tidak perlu, saudara. Lebih banyak merenungkan firman Tuhan, itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, yang berikutnya saudara juga perlu perhatikan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ada bagian kita juga, kita bisa datang pada Tuhan dan Tuhan akan memberikan ketenangan. Kita renungkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan sehingga kita juga boleh mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Ya, namun kita juga harus menguasai diri kita dengan baik supaya kita bisa tenang, kita juga bisa berdoa, saudara. Ada banyak orang yang terlalu panik, terlalu heboh dengan semua itu sampai nggak jadi tenang, sampai nggak bisa berdoa. Saya percaya Bapak Ibu tidak seperti itu, bukan? Ya. Nah, saudara, ada satu ilustrasi. Mungkin saudara di rumah juga sama seperti saya. Kita tidak suka dengan binatang yang namanya kecoa, cockroach. Ya, kecoa dari zaman dulu itu selalu menjijikkan. Kalau dibunuh pun bau, saudara. Ya, saya nggak suka sekali. Kalau ada kecoa di rumah, saya paling nggak suka. Ya, itu menandakan kotor dan lain-lain. Kalau pergi ke rumah makan, ada kecoa pun, aduh, saya sangat-sangat keberatan dengan hal itu, ya. Tetapi kembali lagi, saudara, saya mau ceritakan seperti ini. Kalau tiba-tiba saudara datang ke satu tempat, lalu ada kecoa terbang-terbang, ya, lalu dia hinggap di kaki kita, apa respon saudara? Apakah saudara akan teriak-teriak heboh? Apakah saudara akan sambil mengangkat kaki, berlompat-lompat dan kabur mungkin keluar, ya? Atau saudara dengan tenang saja pukul atau sentil kecoanya, atau mungkin ambil tisu, tangkap pelan-pelan, tenang aja.
Yang mana yang saudara pilih? Atau mungkin ambil pembasmi serangga, disemprot begitu? Yang mana saudara pilih? Ya, saya mau katakan saudara, ini adalah respon kita. Apakah kita mau keep calm and carry on? Atau kita mau menjadi panik? Atau kita menjadi kehilangan akal dan akhirnya sepertinya sama kecoa aja kita kalah. Pandemi ini adalah pandemi biasa. Pandemi ini pernah terjadi dulu-dulu yang serupa. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Sama halnya dengan kecoa, dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai akan datang tetap sama menjijikan. Ya, tapi respon kita menentukan bagaimana kita men-treat, bagaimana kita memperlakukan kecoa itu yang lebih baik. Bagaimana kita juga boleh memperlakukan wabah ini dengan baik sehingga kita ada di posisi yang menang. Saya mau kasih tahu sama saudara satu rahasia yang besar, ya. Bilang sama keluarga saudara di sana, dimanapun yang bersama-sama saudara, bilang, Pak Satria mau kasih rahasia yang besar. Rahasianya adalah bahwa kecoa juga takut sama manusia. Bahkan mungkin manusia lebih dahsyat lagi ditakuti oleh kecoa. Tapi herannya banyak manusia yang justru terbalik, takut, geli sama kecoa, ya saudara. Mari pagi hari ini saya mau ajak kita semua. Bagaimana respon kita? Jangan sampai kita kalah dengan pandemi ini. Karena sesungguhnya kalau kita tidak tenang, maka kita akan kalah oleh keadaan ini. Pandemi yang paling besar bukan virusnya yang menyerang menurut saya, tapi mental illness. Orang yang sakit mental hari-hari ini semakin banyak. Oleh karenanya, jadikan pandemi ini sebagai sarana untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Tenang jiwa kita. Daud katakan, tenanglah jiwaku. Ya, ayo saudara, saya mau ajak kita semua pagi hari ini. 2 poin ini boleh menguatkan kita semua. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, 2 poin ini, bertobat. Manfaatkan waktu ini untuk terus bertobat di hadapan Allah, bersih-bersih dari segala beban dosa dan pelanggaran apapun juga. Karena apa saudara? Bersyukur. Kalau kita diluputkan dan tidak kena COVID, bersyukur. Ya, Bapak Ibu banyak yang tidak terkena, tidak pernah terpapar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bersyukur kalau kita terpapar. Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan sanggup sembuhkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, kalau sampai kita kena COVID sekalipun dan kita harus meninggal, artinya Bapak sudah menyediakan tempat terbaik buat kita. Dan kita nggak kemana-mana toh, kita pulang ke rumah Bapak, itu juga adalah pilihan yang terbaik. Toh suatu saat kelak kita pun akan bersama-sama pulang ke rumah Bapak. Ya, jadi siapkan hidup kita. Jangan sampai ketika Tuhan panggil ternyata kita masih punya beban dan dosa yang merintangi. Ya, beres-beres. Pakai ini semua menjadi kesempatan untuk kita berbenah di hadapan Tuhan. Introspeksi diri, koreksi diri, jangan menghakimi. Karena kita semua belum sempurna. Ya, ampuni, saling mengampuni. Dengan saling mengampuni mengaku dosa katanya, kita boleh disembuhkan. Ya. Yang kedua, tenang, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan, kelegaan buat kita semua. Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah kebenaran yang memerdekakan. Maka kita akan mengalami ketenangan buat jiwa kita. Ya, kuasai diri kita dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua pada saat ini. Saudara boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Doa saya, Tuhan terus menyertai Bapak Ibu dimanapun berada. Dan kita boleh tetap keep calm and carry on. Ya, Tuhan Yesus memberkati, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Firman-Mu yang adalah kebenaran memerdekakan kami Tuhan. Hari ini, pagi hari ini kami mau bersama-sama meresponi firman Allah. Pandemi ini adalah pandemi yang biasa Tuhan. Bahkan pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kami dicobai, Tuhan setia menyertai. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapak. Dan biar kami mau menyikapinya dengan baik. Kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami. Kami mau lebih lagi mempersiapkan diri Tuhan. Setiap hari kami mau bertobat dari cara pikir, cara hidup kami yang salah.
Sehingga kami boleh semakin hari, boleh semakin lagi, boleh menyukakan hati Tuhan, diubahkan untuk memiliki karakter Kristus, untuk memiliki kehidupan yang sungguh berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, bawa kami juga untuk memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Anak Engkaulah Allah yang hari ini juga mengingatkan kepada kami semua yang letih lesu berbeban berat boleh datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan buat kami semua. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala beban kami, dengan segala pergumulan kami. Karena kami percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami, menguduskan kami kembali. Dan di mana ada kebenaran Allah kami percaya di situ akan ada ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Berikan kepada kami semua Tuhan, hati yang sungguh percaya dan tenang di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh berdoa dan terus berdoa dan tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapa menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Bawa kami untuk memiliki level yang lebih tinggi lagi. Sehingga kami boleh keep calm and carry on. Kami boleh tetap tenang dan tetap berjalan bersama Tuhan dengan gigih. Kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Dimuliakanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini atau saat ini kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Saya ajak Bapak Ibu dimanapun berada boleh menyiapkan roti atau crackers, lalu minuman, entah itu anggur, teh, atau minuman lain, silakan. Kita boleh sama-sama mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan dengan cara yang benar. Bapak Ibu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi dan memahami arti dari perjamuan kudus ini, kita boleh menerimanya bersama-sama. Ya, saya ajak kita berdoa untuk mempersiapkan hati. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih juga kalau saat ini kami diizinkan untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kami menerimanya Tuhan, layakan kami, sucikan kami, dan darah Yesus membasuh kami. Sehingga kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Dan kami boleh menerima segala berkat anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati lebih lagi untuk menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh kita menerima pengorbanan Kristus kayu salib dan kita boleh menjadi satu tubuh dengan Kristus di mana Yesus adalah kepala bagi kita semua. Dalam nama Yesus. Saya ajak kita juga mengangkat anggur atau jus atau minuman. Dan kita boleh menerima darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib bagi kita semua demi pengampunan dosa kita. Mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang dari darah Kristus dan persekutuan dengan darah Kristus dalam hidup kita? Mari kita minum anggur ini, minuman ini dengan sungguh-sungguh menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib, membasuh, menebus, menyucikan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami. Kau menebus kami bukan dengan emas, perak, permata, barang fana, tapi Kau menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri di kayu salib. Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh menerima anugerah ini. Bahkan Tuhan menyucikan setiap dosa kami, pelanggaran kami. Walaupun merah seperti kirmisi kain kesumba, Tuhan yang menguduskannya, menyucikannya menjadi putih seperti salju dan bulu domba.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang menerima perjamuan pada pagi hari ini atau saat ini Tuhan, kami sungguh boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga kami boleh dipersekutukan dengan Engkau dan satu dengan yang lain. Di mana kami adalah tubuh Kristus, Yesus adalah kepala buat kami. Jadikan kami saksimu sampai Tuhan datang kembali. Pakai kami gerejamu untuk melakukan apa yang baik benar di matamu. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang lemah sudah mendapat kekuatan yang baru. Yang sakit oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Bahkan yang beban berat sudah diberikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban pertolongan dari Tuhan, kami sudah menerimanya juga dari Engkau. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa menyerahkan para pasien COVID-19 yang sedang berjuang, baik yang isoman, demikian juga jemaat-jemaat-Mu yang isoman, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, berikan pertolongan-Mu, mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Biar mereka yang belum percaya pada Tuhan dengan kondisi ini juga mereka boleh berjumpa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Kami menyerahkan para nakes Tuhan, yaitu perawat, dokter, dan semua yang bekerja di rumah sakit. Berikan perlindungan, kesehatan, pertolongan yang dari Tuhan. Bahkan bukan cuma mereka, tapi seluruh keluarganya pun boleh Tuhan lindungi sehingga mereka tidak terpapar COVID. Kami menyerahkan juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan yang berikan kecukupan, makanan, minuman, pakaian, kesehatan juga berikan bagi mereka. Biar mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk Gereja Betel Indonesia, Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, bersama dengan keluarganya, bahkan seluruh staf BPH, GBI, bersama dengan seluruh ketua-ketua BPD, baik di Indonesia maupun di luar negeri, gembala-gembala, pejabat GBI, bahkan seluruh jemaat GBI. Tuhan, persatukan terus kami, supaya kami memiliki kesehatian untuk melakukan apa yang baik benar di mata-Mu, untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan Tuhan, di dalam karakter, dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kota Bogor dalam tangan Tuhan. Bogor menjadi kota Shalom yang penuh dengan otoritas damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati wali kota kami bersama dengan seluruh pemerintahan yang ada di kota ini Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo, berikan hikmat perlindungan penyertaan-Mu bagi Presiden kami bersama dengan keluarganya Tuhan. Berikan tuntunan-Mu senantiasa. Anak hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau, biar ketetapannya yang Dia buat sungguh adalah ketetapan yang berasal dari Tuhan. Berkati seluruh pemimpin yang lain dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Supaya bangsa ini boleh menang dari keterpurukannya. Dari pandemi ini, dari krisis ini Tuhan. Dan Indonesia boleh dipulihkan. Indonesia lebih lagi boleh membangun dan ada kemuliaan Allah dinyatakan. Curahkan hujan keselamatan-Mu Tuhan. Curahkan pertobatan yang baik bagi Indonesia ini Tuhan. Sehingga Indonesia sungguh ada di tangan Tuhan, ada di dalam hati Tuhan, dan Tuhan boleh memulihkan semuanya. Kami menyerahkan semua doa kami ini dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami ini Tuhan. Dan biar nama Tuhan Yesus saja yang boleh ditinggikan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pagi hari ini. Kami berdoa dan kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara kekasih, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan teladan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua janji Allah dalam hidupmu. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu dilindungi, dipagari, bahkan diberkati oleh Tuhan. Terimalah semua berkat ini dan jadilah orang yang berkemenangan. Keep calm and carry on. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita yang percaya menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tetap berdoa. Jangan henti-henti.
untuk terus naikkan doa-doa kita karena banyak mujizat Allah yang terjadi hari-hari ini. Kiranya kita boleh keep calm and carry on. Tuhan Yesus memberkati.